Baik, kita bertemu kembali anak didik kami yang di kelas 10. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Pada mata pelajaran pemrograman dasar ini banyak hal yang akan kita pelajari, terutama bagaimana dasar membuat pemrograman. Untuk itu kepada anak didik kami, mohon untuk belajar dengan tekun supaya nanti paham bagaimana cara membuat program. Di pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang alur logika pemrograman komputer. Nanti alur logika pemrograman komputer ini akan kita pelajari bagaimana cara membuat pemrograman di dalam komputer. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah nanti anak didik kami harus mampu mendemonstrasikan atau membuat alur logika pemrograman komputer dengan benar, mampu mempraktekkan dengan tepat, dan juga diharapkan kepada seluruh siswa kami boleh membuat pemrograman ini atau alur logika ini dengan benar dan tepat. Di sini pertama yang harus kita pelajari adalah pengertian algoritma atau algoritma. Mungkin anak didik kami belum pernah mendengar apa itu algoritma. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu masalah tertentu. Artinya anak didik kami bahwa ketika Anda melakukan segala sesuatu pekerjaan, baik itu mungkin belajar atau untuk membuat sesuatu, langkah-langkah yang anak didik kami lakukan itu adalah algoritma. Di dalam komputer dikatakan adalah algoritma. Jadi setiap susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dapat digolongkan sebagai sebuah algoritma. Secara umum, penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma disajikan dengan tulisan, yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan pseudocode. Pseudocode adalah kode yang hampir mirip dengan kode program yang sebenarnya nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman Pascal atau bahasa pemrograman C, sehingga tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan dengan pemrograman. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, yaitu dengan flowchart. Jadi anak didik kami nanti untuk membuat algoritma ini bisa menggunakan beberapa penyajian atau pembuatan. Tadi ada menggunakan teks atau menggunakan bahasa atau menggunakan flowchart. Selanjutnya adalah di sini kita pelajari pertama dulu adalah flowchart. Flowchart itu adalah diagram alir. Nah, flowchart dikatakan skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Artinya dia nanti memiliki simbol-simbol, ya. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Itu tadi yang Bapak katakan, ada simbol-simbol yang digunakan atau gambar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah baku dalam menyusun flowchart, namun ada beberapa anjuran. Artinya di sini ada yang perlu diperhatikan dalam membuat flowchart. Yang pertama,
hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Artinya tidak perlu terlalu panjang. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi sebuah proses atau sebuah permasalahan yang diselesaikan itu digambarkan atau terarah dari atas sampai ke bawah. Nah, yang ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik. Biasanya itu nanti start atau mulai dan diakhiri dengan end atau selesai. Sama halnya dengan mengerjakan sebuah permasalahan, kita mulai dan diselesaikan. Ini ada simbol flowchart yang sering digunakan dalam membuat program. Yang pertama ada ini simbol terminal, ada simbol input, output, sama ya untuk input outputnya nanti. Yang ketiga ada proses, yang keempat ada kondisi, yang kelima ada variabel, yang keenam ada penghubung untuk halaman yang sama, dan ada penghubung untuk halaman yang berbeda, dan yang terakhir ada garis alir. Nanti anak didik kami boleh memperhatikan materi yang Bapak kirimkan untuk lebih jelas dari penjelasan simbol-simbol flowchart ini. Nah, anak didik kami dalam pertemuan yang pertama ini itu saja dulu materi kita. Nanti dipelajari dengan baik. Sekarang selanjutnya anak didik kami boleh mengerjakan latihan yang saya sajikan dalam video ini. Sekali nanti kirimkan jawabannya di aplikasi yang sudah kita pelajari bersama dan kerjakan ini nanti di buku latihan supaya hasilnya dapat kita perhatikan. Nah, pertemuan ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Nah, salam sehat dari Bapak. Terima kasih.